Mengingat semua itu membuat mata Saroj berkaca-kaca. Karena itu badan Saroj begitu lelah, sehingga tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Kanha memohon kepada dewa agar semuanya baik-baik saja dan semuanya akan berakhir. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Indriani dan Dadi tentang perbuatannya kepada Sayuri. Sementara itu, Chiru meyakinkan Saroj bahwa dia tidak tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Chiru meminta maaf. Melihat Chiru memohon, Kanha dan Nakul juga meminta maaf dengan tangan memohon, berharap ibu mereka memaafkan apa yang telah terjadi. Di tempat lain, Sayuri mengatakan bahwa Chiru adalah anak yang sangat baik. Indriani mengatakan Sayuri tidak bisa menikah dengan Chiru karena dia tidak bisa mengirimnya ke rumah Saroj karena dia sangat membencinya. Bihu mengatakan bahwa Sayuri harus menikahi Chiru karena cinta. Jadi dia tidak harus memikirkan Saroj. Rasmi juga mengatakan kepada ibunya bahwa Chiru sangat mencintai kakaknya Sayuri. Indriani menyuruh mereka untuk diam. Indriani memberitahu Sayuri bahwa Saroj tidak akan pernah menerimanya. Dadi mencoba menenangkan Indriani. Lalu Indriani mengatakan bahwa jika dia mendukungnya, dia akan memiliki kekuatan untuk memperjuangkan cintanya pada Chiru. Sayuri mengatakan masih berjuang dan akan melakukan apa saja untuk memperjuangkan cintanya dengan Chiru. Sayuri menambahkan jika Chiru tidak akan menikahinya, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya dalam ingatannya. Indriani kaget mendengarnya. Dadi menjelaskan kepada Indriani bahwa cinta Chiru dan Sayuri akan mengurangi kebencian di antara kedua keluarga mereka. Di tempat lain, Chiru keluar lalu Kanha menghampirinya dan meminta maaf. Dia memintanya untuk berbicara dengannya. Chiru mengatakan bahwa Kanha telah menyakitkannya. Chiru berpikir bahwa Kanha akan mendukungnya, tetapi itu tidak terjadi. Kanha mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan ibunya Saroj dan juga tidak menyukai Sayuri. Chiru mengatakan bahwa dia juga tidak suka menonton vlog, tetapi karena dia membuat vlog sehingga dia menonton vlog. Chiru menambahkan bahwa dia sangat mencintai Sayuri dan tidak akan berhenti mencintainya. Chiru bertanya apa yang dilakukan ibunya Saroj. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Saroj sedang melakukan puja di kuil. Chiru, Kanha, dan Nakul bergabung untuk melakukan puja. Dan mereka berpikir kalau ibu mereka, Saroj, akan mengambil keputusan. Di tempat lain, Indriani memberitahu bahwa mungkin Saroj tidak enak badan. Rasmi memberitahu bahwa Saroj kemarin pingsan. Indriani memberitahu bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika Saroj melakukan puja seperti itu, rumahnya direnggut darinya. Jadi dia tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Pagi hari di depan rumah, Bihu akan berangkat ke sekolah. Saroj datang ke sana dan memintanya untuk membukakan pintu. Kemudian Bihu datang ke sana. Sayuri bertanya mengapa dia kembali. Lalu Bihu mengatakan tadi di depan rumah Saroj dia dihentikan dan dia diberi bangga kepadanya. Dan Bihu mengatakan
bahwa Saroj mengundang mereka ke rumahnya ke Haveli. Indriani dan Dadadi kaget mendengarnya. Sayuri bertanya, mengapa Saroj memanggilnya ke sana. Rasmi merasa bahwa Saroj ingin membicarakan tentang pernikahan Sayuri dan Chiru. Sayuri senang mendengar perkataan Rasmi. Dia mengatakan mungkin Chiru telah meyakinkan Saroj. Indriani mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke sana karena dia takut. Dadi atau Banu menjelaskan kepada Indriani bahwa mereka harus pergi ke sana. Sementara itu, di rumah keluarga Dhanraj, Kanha melihat rumahnya sedang didekorasi. Chiru bertanya pada Kusum apa ada tamu yang akan datang. Kusum mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia menambahkan bahwa Saroj telah membuat makanan ini dengan tangannya sendiri dan memintanya untuk menyajikan di atas meja. Kanha bertanya-tanya siapa yang akan datang ke rumah mereka. Lalu Banu, Indriani, Sayuri, Rasmi, dan Pihu datang menuju Haveli. Mereka semua mengingat kembali masa lalu saat mereka menginjakkan kaki di rumah Haveli. Kanha memberitahu Chiru mungkin ibu mereka masih syok. Sementara itu, Saroj datang ke sana dan membukakan pintu. Chiru dan semua keluarga terkejut melihat kedatangan Sayuri bersama keluarganya. Saroj menyimpan gula di depan pintu rumahnya. Dia mengatakan bahwa ketika musuh datang, mereka harus menyimpan gula di pintu agar tidak ada perkelahian. Banu mengatakan bahwa mereka tidak ingin bertarung dengan keluarganya. Saroj mengatakan hari ini adalah hari yang baik dan dia tidak ingin berkelahi dengan mereka. Dia kemudian meminta berkah Banu. Saroj mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus masuk ke dalam rumah sekarang. Sementara itu, Nakul bertanya pada Kanha apa yang ingin dilakukan Saroj. Kanha mengatakan bahwa dia juga tidak tahu apa-apa tentang ini, tapi dia merasa akan ada keributan besar. Nakul merasa hal yang sama. Saroj mempersilahkan Sayuri dan yang lainnya untuk duduk. Kanha memberi air untuk Banu dan meminta maaf kepadanya atas kesalahan yang telah dia perbuat kemarin. Dia mengatakan bahwa akibatnya akan sebesar ini. Kanha memintanya untuk memaafkannya. Kemudian Banu memaafkannya. Lalu Kanha berpikir mengapa Saroj memanggil keluarga Sayuri ke sini. Sementara itu, Saroj memberi manisan untuk mereka semua. Rasmi bertanya apakah dia yang membuat semua ini. Saroj menjawab, iya. Dia telah memasak semua ini dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Chiru semakin khawatir dengan sikap ibunya dan memegang tangan Kanha. Banu memberitahu Saroj bahwa dia mengundang mereka bukan hanya bertujuan untuk memberi manisan saja. Dia ingin Saroj memberitahu apa sebenarnya tujuannya mengundang mereka ke rumahnya. Saroj mengatakan ada permusuhan di antara keluarga mereka, tetapi anak-anak mereka saling mencintai yang tidak bisa mereka abaikan.